Jadi menarik nih sebetulnya. Ternyata yang diperiksa itu dokumen kan. Ini dari dulu nih sebetulnya saya sudah menduga ini. Emergency use authorization ini keluarnya itu bukan karena memang barangnya sudah ada, tapi dokumen. Nah, dokumen ini mulai lagi pertanyaan berikutnya. Dokumen seperti apa? Dokumen penelitiannya, dokumen apanya gitu. Dan bagaimana kita melihat efikasinya? Apakah berdasarkan dokumen saja? Atau mungkin tadi kan ada apa itu uji klinis 1, 2, 3, seperti apa? Nah, kalau misalnya Indonesia ini kan tidak lihat sama sekali, kita cuma percaya saja dengan yang lain itu, yang katakanlah diajukan oleh perusahaannya. Ya, tentu perusahaan mengajukan sesuatu yang menurut dia sudah pasti sesuai. Ya nggak mungkin dia nggak sesuai, pasti sudah sesuai gitu. Ini saya kira penting nih. Sementara di Indonesia kemarin tuh ada yang katakanlah yang namanya itu menyebut-nyebut vaksin Nusantara. Mereka barangnya ada. Diikuti lagi dimonitor, bahkan waktu itu malah didampingi bahasanya itu ya Pak Melki ya, didampingi vaksin Nusantara oleh Badan POM dan juga universitas dan juga oleh salah satu rumah sakit gitu. Tapi nggak keluar emergency use-nya. Ini kan agak berbeda nih. Jadi ini perlu ditelusuri juga nih soal mekanisme pengeluaran emergency use authorization ini demi kepentingan bangsa ini. Saya kira itu harus ditanggapi juga itu Bu Penny. Terima kasih. Ya Pak. Baik, silakan Bu. Ya, tentu saja dengan menggunakan data-data dan ada otoritas obat di negara tersebut, Pak. Itulah kenapa kredibilitas suatu otoritas obat di suatu negara menjadi sangat penting. Kita akan langsung percaya, misalnya nih, kita bisa saja langsung percaya dengan otoritas obat yang stringent di negara-negara, bisa di Australia, Amerika, US FDA, kalau sudah memberikan emergency authorization, tentunya sangat kita percaya itu. Dan kita bisa minta datanya juga dengan otoritas dari US FDA ataupun otoritas obat lainnya dari negara-negara majunya yang sudah menggerakkan stringent countries gitu. Dan saya kira Indonesia pun berusaha seperti itu karena kita memang ingin mendukung produk-produk obat dan vaksin ke depan dari Indonesia, dan sekarang juga produk-produk pangan betul-betul dipercaya otoritas obatnya sehingga produk-produk kita dipercaya untuk ekspor ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Saleh Daulay, karena memang data itu ya menjadi acuan kita, data reference dari hasil penelitiannya, hasil uji kliniknya, dan yang dievaluasi oleh otoritas obatnya, itu yang menjadi acuan dari kita, otoritas obat negara dimanapun, untuk saling mengacu gitu, untuk menilai suatu produk obat dan vaksin. Demikian Pak. Jadi begini, Ketua. Ini bagi saya ini menarik, karena ini dari awal sejak vaksin ini ada, ini saya udah soal sebetulnya. Sampai di ujung sekarang ini pun masih saya soal. Karena dengan mekanisme yang disebutkan oleh Ibu Penny ini, berarti Badan POM fungsinya itu sebetulnya hanya administratif. Mengadministrasikan barang-barang yang sudah dikerjakan orang gitu loh. Pekerjaan yang sudah dikerjakan orang. Katakan di luar negeri udah dikerjakan begini-begini gitu. Lalu kita manut aja. Betul bahwa ada beberapa lembaga yang otoritasnya mungkin diakui. Tetapi bukan berarti demi keamanan negara bahwa Badan POM langsung ikut. Bagi saya ini jadi sesuatu yang penting ya untuk dikritisi. Ini kan begini nih, ini banyak nih, makanya tadi saya lihat itu, misalnya kayak Sputnik apa semua segala macam, jangan-jangan memang barang nggak ada itu. Nama aja datang ke Indonesia ini. Nama dan file dokumen. Saya udah bisa bayangin itu kalau kira-kira gitu ya. Ada namanya, kemudian ada filenya, satu filenya itu yang kita periksa, buka-buka. Ya kalau cuma meriksa gitu sehari selesai dong. Emergency use itu. Karena udah dikerjakan orang semua. Nah, besok-besok datang itu 10 bisa selesai 1 hari. Nah, sekarang saya tanya, apakah Badan POM pernah melihat barangnya ke luar negeri atau ke tempat asal barang itu atau tidak? Atau memang berhenti di sini saja? Itu Ketua, penting tuh. Ya, Bang Saleh. Bisa saya tambahkan, Pak. Silakan Bu ditanya. Ya, tentu saja kami pun juga melakukan inspeksi, Pak, untuk ke fasilitas produksinya. Itu juga melakukan inspeksi ke fasilitas produksi tersebut ya, selain daripada kan ada 2 hal. Penelitiannya, hasil pengembangannya yang dikaitkan dengan aspek keamanan khasiatnya, dan kalau dikaitkan dengan aspek mutu yang dihasilkan diproduksi oleh suatu fasilitas industri farmasi, tentunya Badan POM juga inspeksi
Ya, biasanya selalu dilakukan inspeksi satu-satu, betul-betul setiap yang melakukan pendaftaran itu kita lakukan inspeksi. Ya, inspeksi itu datang betul ke fasilitasnya, sehingga betul-betul meyakinkan bahwa memang ada produksinya di situ. Jadi saya kira itu sudah bagian dari proses ya yang dilakukan oleh evaluasi obat dan vaksin dimanapun juga secara internasional. Dan forum itu sangat profesional, Pak. Jadi saya kira itu bisa kita percaya.